Tiongkok pasti melihat kelemahan bernegara dari pejabat di Indonesia yang gagap teknologi dan terlalu fokus politik. Hal ini menjadi sebuah peluang yang tidak disia-siakan oleh mereka. Sekarang Tiongkok bersiap menjajah Indonesia melalui sektor e-commerce. Bahkan demi kemulusan dan mempercepat penaklukan ekonomi tersebut, terbaru negeri tirai bambu tersebut mengeluarkan rancangan peraturan untuk mendorong pembangunan gudang di luar negeri dan memperluas bisnis e-commerce lintas batas atau kerap disebut cross border dengan dana disubsidi pemerintah Tiongkok. Ingat ya, subsidi itu selalu diberikan kepada pengusaha Tiongkok yang menghasilkan devisa, di mana subsidi pasti printing money. Kan ada underlayingnya, nanti akan dapat devisa seperti dolar atau emas. Menurut data intelijen Inggris tentang Asia Tenggara, industri e-commerce Tiongkok menjadi kekuatan penting bagi sektor perdagangan luar negeri Tiongkok untuk menaklukkan ekonomi negara lain. Di Indonesia, e-commerce Tiongkok kian menjamur, bahkan diminati masyarakat. Misalnya saja TikTok Shop yang merupakan anak usaha ByteDance. Mengapa diminati? Seperti judi online, bukan karena masyarakat Indonesia gila judi, tetapi karena kemiskinan di mana-mana tidak ada tempat untuk membuat uang, mending cari uang di judi online atau mencari thrill seeker atau kesenangan supaya fly atau mabok, lupa masalah hidup walau sesaat. Jadi judul adalah produk pemerintah terkini yang gagal membangun ekonomi masyarakat. Dan dalam hal kenapa e-commerce Tiongkok diminati, karena Indonesia tidak diizinkan untuk punya e-commerce sendiri, tidak didukung pemerintah, tidak dimodali dari sisi pedagang. Orang lain ingin berusaha daripada kelindas kompetitor, ya pindah ke platform online saja. Selain itu, Temu yang merupakan aplikasi e-commerce lainnya juga dengan cepat mendulang sukses di pasar luar Tiongkok yang didukung oleh pemerintah Tiongkok. Aplikasi tersebut mulai menjarah pasar tanah air sejak 2023 lalu dan telah meraup lebih dari 100 juta download di toko aplikasi Google Play Store. Kita juga tahu berapa layanan asal Tiongkok yang makin kencang ngegas di kancah internasional seperti Shein, Temu, dan AliExpress. Layanan-layanan itu menjual produk-produk buatan Tiongkok untuk secara cross border dengan harga yang sangat murah. Diprediksi pertumbuhannya akan makin besar dalam beberapa tahun ke depan ini. Strategi penjajahan baru dari Tiongkok ini bertujuan mendatangkan sumber pendapatan baru ke perusahaan-perusahaan yang tadinya fokus pada konsumsi pasar domestik, juga sebagai penaklukan negara lain agar bergantung pada produk Tiongkok. Strategi ini disebut create demand, yang kemudian hari akan ditekan negara-negara yang takluk tersebut dengan kepentingan yang lain. Tak cuman penambahan gudang dan fasilitas di luar negeri, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan manajemen data cross border serta mengoptimalkan jalur ekspor cross border serta permintaan dengan bunga 0% sebagai subsidi di setiap penjualan yang berhasil dilakukan oleh para e-commerce Tiongkok tersebut. Praktik cross border yang digencarkan Tiongkok bisa mematikan bisnis lokal di negara lain, terutama di Indonesia, karena tidak ada antisipasinya, terutama antisipasi e-commerce baru buatan Indonesia. Jangan hanya regulasi doang cara melindunginya. Cara yang dilakukan e-commerce itu bagaimana sih untuk menaklukkan negara? Industri e-commerce Tiongkok berevolusi menjadi platform social commerce, mengagungkan sosial media dengan sarana perdagangan, sehingga punya jutaan konten kreator untuk promosi barang-barang Tiongkok pada para pengguna platform mereka. Kalau produk tersebut buatan Tiongkok, akan jalan cepat di platform perdagangan tersebut. Tapi kalau Anda menjual produk Anda sendiri buatan Indonesia, algoritmanya nggak jalan kenceng. Hal ini membuat pedagang UMKM konvensional yang pakai toko, yang pakai brick and mortar berdarah-darah untuk bertahan di tengah tingginya tekanan dari platform untuk berkompetisi menawarkan harga barang termurah karena mereka tidak harus bayar sewa gedung, hanya bagi hasil 3-6% dari omset ke platform perdagangan online Tiongkok tersebut. Aslinya, margin profit bagi pedagang ditekan sekecil-kecilnya oleh raksasa e-commerce seperti Alibaba, JD, dan lain sebagainya. Booming tersebut membuat e-commerce milik Tiongkok di seluruh dunia bernilai transaksi lebih dari 12 triliun yuan atau sekitar 27.000 triliun rupiah setiap tahunnya. Bayangin, APBN Indonesia itu hanya 3.000 triliun. Itu jauh dibandingkan e-commerce-nya Tiongkok. APBN kita hanya 1/9-nya saja, alias e-commerce Tiongkok 9 kali lebih kaya dari APBN Indonesia. Masih nggak belajar juga ya pejabat Indonesianya bahwa e-commerce Tiongkok adalah nation threat. Peace.